Halo, salam baku dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seorang baku dapat lagi di podcast KPU Kabupaten Poso. Kali ini episode 5. Di sini selain saya, Wilianita Selviana Pameti, ada juga teman Pak Taufik Hidayat dan ada teman dari KDP Topelinja, Agus Saleh Tampakatu, atau lebih nama hits ini Al. Terang baku dapat lagi di podcast Orang Baku Tukar Cerita. Cerita yang baik-baik. Oke, supaya lebih bagus mungkin orang bisa waktu saling kenal, bukan hanya dengan orang tiga di sini, tapi juga dengan netizen. Jadi saya persilakan Jo, Al dengan Pak Taufik berkenalan sendiri, lebih lengkap. Iya, Pak Taufik. Apalagi juga dengan dengan aktivitas di masa PPKM yang dibilang turun level kata. Oke, saya duluan ya. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini baru kali ini ya diajak baku tukar cerita, kok direkam lagi. Ya, saya Taufik Hidayat, anggota KPU Kabupaten Poso, Ketua Divisi Teknis. Jadi kalau untuk kegiatan pencalonan, kegiatan pendaftaran, alokasi kursi, sampai dengan pemilihan pencoblosan pada hari H itu memang kebetulan dipercayakan di tupoksi saya. Sampai di ini ya, hitung suara, Ya, itu sampai rekapitulasi. urusannya Pak Taufik itu. Rekapitulasi. Tapi tentu didukung ya semua oleh teman-teman komisioner lain dan staf sekretariat KPU Kabupaten Poso. Oh. Lanjut Al. Iya, perkenalkan saya Al, DP nama KTP Agus Saleh Tampakatu. Saya pendiri sebuah komunitas di Tegarejo Atas, namanya KDP Topelinja. Dia sebuah rumah singgah dan taman baca. Saya juga di forum sebagai ketua forum Taman Bacaan Kabupaten Poso. Ya, literasi gerakannya, Kak. Oke. Kayaknya mau seru ini Trom baku tukar cerita ya. Kali ini Trom mau baca cerita tentang dapil dan alokasi kursi menuju pemilihan 2024. Nah, jadi sebelum lanjut, saya mau tanya dulu, sudah divaksin belum? Kalau saya alhamdulillah kemarin saya print, saya punya kartu vaksin yang dari Peduli Lindungi. Sudah. So yang kedua ya? Kedua, kalau mau ada yang ketiga masih mau ikut lagi. Kalau saya juga dengan Ibu Lita dan teman-teman KPU yang lainnya beserta staf, semuanya sudah divaksin sampai 2 kali. Karena memang vaksin ini cukup penting ya. Iya. Mengingat memang kita terhindar dari terpapar COVID-19. Bisa meminimalisir resiko terpapar ya. Iya, tapi biar habis divaksin tetap pakai masker. Ya, tetap patuh protokol kesehatan. Iya, dengan mungkin semoga bukan cuma orang yang mau divaksin, netizen juga yang menonton ini lebih banyak juga yang mau divaksin karena ikut vaksin ini penting supaya upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 itu bisa dengan mudah diatasi. Iya, program vaksinasi massal juga dari pemerintah, Kak. Orang harus mensukseskan itu. Bu Lita, Al, kalau begitu orang bisa lanjut baca cerita tentang daerah pemilihan. Boleh sekali. Tapi sebelum itu orang biar lebih semangat nih baca cerita, mau panas ini cerita kursi kayak. Orang baca yel-yel dulu Yel-yel ini so terkenal ini, Kak. Yel-yelnya KPU yang the best ini. Kali kita yang pandu ini baca cerita. Mari Jo, orang baca yel-yel dulu. Orang baku tukar cerita. Cerita yang baik-baik. Ya, kemarin kan Torang coba iklan ya di medsos KPU, Al dan saya untuk meminta tanggapan dari netizen, pertanyaan maupun masukan. Bisa setahu ya Torang bahas sekarang? Boleh sekali. Bisa ditampilkan? Nah ini muncul dari akun Veronica Vika. Saya ingin bertanya, apakah calon legislatif menentukan sendiri dapil yang dia inginkan, walaupun alamatnya tidak di wilayah tersebut? Semisal dia tinggal di bagian dapil 2, namun dia memilih untuk mencalonkan di dapil 4. Aduh, kalau dia ini Kak, semacam kita pertanyaan juga dan karena cuma bertanya begini ya. Maksudnya sama sekali buta dan soal dapil tadi ini toh. Nah, saya silakan Pak Taufik untuk tanggapi, langsung jawab. Oke, jadi untuk Veronica Vika,
Jadi memang untuk menjadi caleg atau calon itu sebenarnya yang mengusulkan partai. Jadi dari partai mengusulkan apakah dia berada di dapil 1, 2, 3 maupun 4. Kalau misalnya dia berada di dapil 2, misalnya, tetapi dia memiliki identitas di dapil 4, itu sebenarnya bisa saja menjadi caleg, tetapi dia tidak bisa memilih di dapil 2. Oh. Ya. Nah, bukannya apa-apa ini Kak. Maksudnya Oh, pahamnya yang maksudnya. jadi lebih paham ya? Iya Kak. Oke, supaya lebih paham lagi kita lanjut ke komen netizen yang berikutnya yang coba bisa ditampilkan. Kayaknya ini komennya saling terkait. Iya Kak. Yang dari akun Rini Handayani. Saya ingin bertanya, untuk jumlah kursi setiap kali pemilu siapa yang tentukan? Apakah KPU, pemerintah, atau DPR? Atau dia sendiri bisa jadi kayaknya. Ya, saya kan dapat netizen itu toh Kak. Oh iya. Boleh Sobat Taufik jawab ini biar Alte salah paham. Ya, jadi Al dan teman-teman yang lain, untuk daerah pemilihan itu sebenarnya ditentukan oleh berapa jumlah penduduk. Oh. Nah, jadi kita akan meminta Dukcapil, dalam hal ini Dinas Dukcapil, untuk menyerahkan DAK 2-nya kepada KPU melalui KPU RI untuk kita melihat jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya Kabupaten Poso itu masih di bawah 300 ribu ya. Oh, oke. 300.000 penduduk ya? Penduduk. Ah. Jadi untuk alokasi penduduk seperti itu kita masih memiliki 30 kursi karena belum melampaui. Nah, jadi 30 kursi itu akan dibagi di semua dapil atau daerah pemilihan di Kabupaten Poso. Jadi ada ketentuan dalam regulasi yang mengatur jumlah atau alokasi kursi. Jadi memang tidak itu ada undang-undangnya, ada peraturan KPU-nya juga yang menentukan. Pertanyaannya bagaimana menentukan alokasi kursi atau jumlah kursi? Undang-Undang 7 2017. Oh, jadi tambah lebih Jadi paham. bukan mana sendiri yang menentukan. Iya, maksudnya siapa tahu kalau kita macam di Tegarejo kita akan bagian dapil Tegarejo dan Poso Kota Utara, Poso Kota atau Kak? Ya, tapi jumlah kursi yang diperebutkan tidak bisa ditentukan sendiri. Iya, oke sip. Jadi kalau anak A lahir maka tercatat jadi jumlah penduduknya Iya. bertambah. Ya. Somba anak ini berarti. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Komen dari Marco Mosompo. Bagaimana kemudian KPU bisa memastikan tidak ada penggelembungan suara di area dapil yang angka partisipasinya rendah? Ya. Kalau penggelembungan gimana tuh ya? Penggelembungan berarti dikasih bengkak ini. Maksudnya di suara mungkin hanya 30 tapi dikasih jadi 50 bisa jadi. Ya, jadi Pak Taufik lebih tahu sebenarnya. saya kira cukup sulit ya itu bisa terjadi karena di setiap TPS itu di mana mereka bisa memberikan suaranya itu mereka kan sudah tercatat ya di daftar pemilih pertama. Yang kedua jumlah surat suaranya juga sudah diketahui, sudah tercatat. Dan pemilih yang hadir itu memberikan absensinya. Sehingga pada saat mereka menghitung suara tentu dicocokkan dengan jumlah yang datang. Jadi saya kira untuk partisipasi yang tinggi maupun rendah maupun sedang di semua TPS itu tidak akan terjadi, sulit akan adanya penggelembungan suara karena semuanya tercatat. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya aplikasi rekapitulasi, Sirekap, yang mengupdate semua kejadian-kejadian di TPS sampai dengan hasil pemilihan. Dan yang lain juga sekarang itu agak sulit orang mau potensi kecurangannya ya, walaupun memang bahasa penggelembungan ini kekhawatiran ya, kekhawatiran ada terjadi kecurangan di TPS-TPS. Tapi kalau hari ini sepertinya memang sulit orang mau melakukan kecurangan karena semua serba transparan, semua dipublish. Warga masyarakat itu bisa mengakses secara langsung. Bahkan ada yang biasa kalau pemungutan suara itu hari voting day itu ada yang live streaming saat di TPS. Begitu juga pada saat rekapitulasi atau perhitungan. Jadi agak sulit kalau misalnya bisa melakukan kecurangan-kecurangan. Kalau dulu tuh harus nonton di datang langsung di TPS saat penghitungan, tapi ini sekarang bisa streaming juga kayak. Bisa disaksikan langsung atau tidak ada larangan bagi warga untuk ikut terlibat. Hanya saja memang ada ketentuan hanya berapa orang yang ada di zona penghitungan itu. Tapi warga boleh menonton. Kan biasanya bilang, oh ini dilarang, tidak boleh, tapi tidak demikian. Semua serba terbuka. Apalagi sekarang ada proses hitung cepat dan segala macam gitu. Jadi kalaupun ada ataupun misalnya kekhawatiran itu terjadi, para oknum-oknum yang melakukan pelanggaran itu
pasti diproses secara ketentuan hukum yang berlaku. Iya. Kalau saya tambahkan ya, Alan, untuk aplikasi Sirekap itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi publik bisa membuka akses untuk melihat sebenarnya di TPS mana, desa mana misalnya untuk jumlah berapa suara sah dan tidak sah sampai dengan suara yang didapat oleh masing-masing caleg. Itu bisa diakses. Iya. Sangat terbuka. Di KPU, di situsnya Aplikasi di Sirekap. situs. Iya. Iya. Oh, oke. Kalau kemarin di Pilkada 2020 itu ada namanya pilkada.kpu.go.id ya. Nah, itu bisa diakses proses perhitungan cepatnya. Mantap. Oke, tapi kayaknya Tron kayak bisa bahas lebih Iya. jauh. Tron lanjut di komen netizen berikutnya yang ini menarik ini. Iya. Titi DC. Ini Kak mau tanya soal istilah dapil neraka. dapil neraka pakai begini Kak ya. Pakai tanda kutip ya. Iya. Karena kalau di sosial media biasa juga banyak sekali orang kasih keluar banyak istilah dapil neraka. Tapi dapil neraka ini menurut Kalita dengan Pak Taufik apa ini? Apa memang panas? Karena di cuaca panas atau kan poso kemarin juga soal keamanan juga toh Kak? Apakah bicara soal itu? Kalau Al sudah pernah rasakan neraka? Mau ke bawah taman karena rasa neraka juga. Ya, jadi kalau di peraturan KPU maupun PKPU kita itu tidak ada istilah dapil neraka. Itu hanya istilah yang diberikan oleh masyarakat umum ya, atau mungkin orang-orang tertentu. Nah, kalau kita melihat isu ini, kalau saya boleh artikan, itu sebenarnya dapil neraka itu mungkin ya, mereka artikan adalah di mana di suatu dapil itu, misalnya dapil 1 misalnya, atau 2, 3 maupun 4, itu orang-orang atau caleg-caleg yang ikut bertanding di sana ada orang-orang yang sangat bagus-bagus misalnya, atau kemampuannya di atas rata-rata. Sehingga untuk alokasi kursi yang disiapkan misalnya kayak dapil 4 misalnya, itu kan alokasi kursinya terbatas. Sehingga semua caleg yang di atas rata-rata misalnya, atau di dapil 1 ya, dapil supaya adil nih, dapil 2 maupun dapil 3, semua di atas rata-rata, mereka hanya memiliki kuota kursi yang tersedia. Misalnya di dapil 1 misalnya, 9 kursi misalnya. Jadi orang-orang itu 9-9-nya caleg tadi ini bagus-bagus semua. iya kan calegnya lebih dari 9, tapi kuotanya cuma 9. Nah, jadi mereka memperebutkan itu. Jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya. Mungkin karena keseruan berkompetisi itu, jadi orang kan istilah neraka karena panas ya. Kursi panas ya, diperebutkan ini baru orangnya juga panas-panas. Kursi terbatas yang memperebutkannya bagus-bagus dan banyak jumlahnya. Jadi tingkat keterpilihan calon mungkin kalau biasa dibilang elektabilitasnya calon itu tinggi, tapi kursi yang diperebutkan cuma 8 atau 9 atau misalnya dapil 2 itu kemarin 10 ya Pak ya, 10. Jadi itu menjadi seru dan istilah itu mungkin istilah di warung kopi yang pasti KPU tidak punya istilah dapil neraka. Makanya Pak Taufik kapan-kapan terus nongkrong di warung kopi biar lebih banyak dapat dengar istilah-istilah seperti ini dan tapi tidak juga penting memang kita klarifikasi di sini kan bahwa istilah dapil neraka itu memang bukan dari penyelenggara. Saya pikir tadi karena cuacanya panas, padahal karena persaingan antar caleg itu sendiri Pak Taufik aduh gut ini. Yang pasti dalam arti yang positif. Iya. Ya. Ini kan selesai ini, kayaknya komennya sudah habis dan makin seru orang baku bahas ini pakai cerita. Makin panas ya. makin neraka ini. Makin panas dan makin serius kayaknya. Orang kayaknya lagi dulu. Orang mau tukar cerita yang baik. Iya, tadi kan terus bicara dapil toh, di iklan juga orang bicara soal kursi. Ini kursi yang beda ini ya, dengan kursi-kursi yang ada di tanpa bajul-jul atau di rumah ya, karena kursi ini bisa jadi kursi panas karena orang baku rampas dari berapa dapil, hanya berapa kursi di setiap dapil. Di netizen juga sendiri masih bertanya-tanya soal apa alokasi kursi itu sendiri di pemilu itu sendiri, Pak Taufik atau Kak Lita? Maksudnya kita mewakili netizen ini ya. Oke. Karena biasa orang bilang kan, mungkin kalau bahasa alokasi kursi terlalu serius, banyak orang bilang, mau berebut kursi, Mungkin perlu terluruskan ini kursi yang dimaksud ini. Kursi mana ini kan? Bukan yang satu kadera 2 orang berdua kan ini ya? Bukan. Atau orang poso bilang kursi kadera tuh. Bisa 1 orang duduk di satu kursi. Coba Pak Taufik mau jelaskan. Ya, jadi memang untuk kaitan ya,
daerah pemilihan dengan alokasi kursi saya kira sangat saling berhubungan erat. Karena memang kalau daerah pemilihan itu kan arenanya, Iya. tempat mereka bertanding dalam tanda kutip untuk memperebutkan kursinya. Nah, jadi kalau kita ketahui tadi misalnya contoh ya, di satu dapil itu alokasinya misalnya 5 kursi. Nah, yang memperebutkan itu kan lebih dari 5. Dari Iya. partai A, partai B, partai C misalnya. Mereka kan juga memiliki caleg lebih dari 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, untuk itu karena kuotanya hanya 5, jadi mereka harus bisa menjadi caleg yang memiliki suara tertinggi untuk mendapatkan kursi. Nah, kalau misalnya calegnya misalnya 10 misalnya, kursinya cuma 5. Jadi hanya 5 saja yang duduk di kursi Iya. itu. Nah, 5-nya lagi mohon maaf belum bisa Belum beruntung. Anda belum beruntung ya. Iya. Ada juga soal rumus-rumusnya itu Pak, mungkin perlu Oh, iya. di-share soal bilang BPP itu. Oh, BPP. Jadi BPP itu adalah bilangan pembagi penduduk. Nah, itu pada saat kita mengetahui jumlah kursi di Kabupaten Poso 30, Iya. maka kita turun lagi merinci di masing-masing dapil itu berapa penduduk yang ada sekarang. Oh, berarti tetap patokannya di jumlah penduduk, Pak ya? Jumlah penduduk pemilih. Betul. Ah. Jadi jumlah penduduk bukan hanya pemilih saja. Ya, Oh. jumlah penduduk secara Penduduk keseluruhan. Oh, Nanti misalnya di dapil 1 jumlah penduduknya sekian, itu dibagi di 30 kursi. Dapatlah angka bilangan pembagi penduduk. Nah, jadi dari bilangan pembagi penduduk itu kita ketahui atau mendapatkan berapa sebenarnya kuota kursi di situ. bisa jadi 2024 akan tambah kursi kalau bertambah jumlah dari penduduk itu sendiri. Bisa ya, bisa tidak. Tapi Oh. kalau kita lihat beberapa tahun terakhir itu pertumbuhan penduduk Poso itu tidak begitu besar ya. Sehingga kemungkinannya dari kalau tidak salah angka terakhir itu hanya 160 sekian lebih kurang. Itu 260 sekian ya lebih kurang penduduk. Itu kalau mau melampaui lebih dari 300 itu kan cukup tinggi ya. Ada lebih kurang sekitar 400-an. Oh, cepat kawin biar tambah. Jadi untuk DAK itu sendiri nanti akan kita terima mungkin di awal tahun 2022. Bisa dilihat lagi di situ jumlah Iya. penduduk bertambah atau tidak. Tapi bergeser kemungkinan akan terjadi. Komposisi jumlah kursi Iya. bisa jadi nanti akan berubah. bergeser. Kalau sampai kuota kan bisa jadi kan kalau ini 30 bisa jadi kalau cuma tambah sedikit berarti DP kursi nanti 30 stay-nya. Tidak. Tidak. Kursi tetap 30 kalau misalnya tidak lebih dari 300.000 jumlah penduduk. Tapi bisa jadi terjadi pergeseran jumlah kursi yang ada di masing-masing dapil. Iya. Karena kan belum tentu ini dinamika pergeseran penduduk ini akan stuck di situ saja. Bisa jadi orang yang di Poso pindah di Pamona atau sebaliknya yang di Pamona pindah di Poso, begitu kan? Nah, itu juga mempengaruhi nanti soal penataan alokasi kursi. Iya, kalau yang di Poso Kota Dapil 1 tadi DP jumlah 9 bisa jadi karena setelah pindah ke Pamona itu akan bergeser. Jumlah penduduk ya, Iya, jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Dan mungkin diluruskan seperti penjelasan di awal, kalau soal kursi ini sebenarnya representasi dari jumlah penduduk. Jadi kan kursi ini adalah kursi perwakilan rakyat. Iya. Jadi kalau jumlah penduduknya sekian, maka yang jumlah kursinya itu menentukan karena tidak mungkin di satu wilayah yang jumlah penduduknya banyak, jumlah kursinya itu sedikit. Iya. Harus berimbang karena itu kesesuaian. Karena ada rumusnya tadi juga. Iya, betul. Contohnya di 2014 itu dapil 2 itu jumlah kursi yang tersedia di sana karena jumlah penduduknya banyak itu 11 kursi. Tapi di 2019 jadi 10 kursi. Ya, berubah. Tetapi malah di Lore yang tadinya 4 kursi jadi di 2019 jadi 5 kursi. Ya. Jadi 30 kursi itu bisa bergeser. Bisa Tergantung berotasi, tergantung Dari penentuan nanti di 2022 untuk 2022 atau 2023 untuk melihat jumlah penduduk ya, tadi di masing-masing kecamatan. Oke. Ya. Mungkin perbayarnya lagi kan. Saya rasa makin serius sampai baca ini. Apalagi menyala-menyala matahari begini tuh. Tapi teh bosan toh, Teh mau tukar bosan. carita. Oke. Orang bayarnya lagi, orang mau tukar carita. Cerita yang baik-baik.
Di paling pertama juga yang harus orang tahu ini mau dibahas susu puakang ya. Kan dari Samoba cerita tadi ini kayaknya berat-berat ini apa-apanya kerjanya KPU tuh tentang alokasi kursi dengan dapil sendiri. Tantangannya di KPU Poso yang bisa di-share sama orang biar orang tahu juga bahwa orang pikir aja bahas santai-santai dong kerja begitu Pak Taufik dan Kalita. Oke, Pak Ali. Ya, kalau tantangan memang pasti ada ya. Kalau dari segi data, tentu kita mesti berkoordinasi dan menunggu berapa sih sebenarnya nanti data penduduk dari Dukcapil. Nah, kita tentu setelah menerima data itu, kita akan mengolah sebenarnya berapa kursi yang tersedia dari data itu di masing-masing dapil. Nah, tentu kaitan dengan berapa kursi ini kita harus memberikan sosialisasi kepada partai politik sebagai peserta pemilu agar mereka juga tahu. Karena kan di setiap pemilu kan berbeda-beda, meskipun jumlahnya tetap 30 kursi, tapi bisa saja jumlah di masing-masing dapil itu berbeda jumlah kursinya. Nah, kalau misalnya partai politik tidak disampaikan, mereka tentu akan kaget ya. Nah, sehingga kami berharap ya, sekaligus menghimbau, mudah-mudahan pada awal tahun depan itu DAK daftar penduduk yang diberikan oleh Dukcapil secara berjenjang itu sudah kita terima lebih dini supaya kita bisa sosialisasi dan tentunya juga nanti ada semacam uji publik kepada DAK itu mungkin datanya cuma sebut-sebut, tapi itu disebut apa itu DAK? DAK itu data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Data sudah pasti ya, jumlah penduduk yang sudah diverifikasi melalui Kemendagri, gitu. Berarti dari Kemendagri dikirimkan ke Kemendagri, nanti Kemendagri turunkan lagi, itu yang sudah data valid jumlah penduduk. Betul. Dan dia per semester dalam 1 tahun itu berarti ada 2 kali ya, 2 semester, gitu. Nah, jadi kita menunggu update itu. Kalau tantangan lain sebenarnya di Poso tidak terlalu banyak, karena cenderung wilayah-wilayah kita itu masih hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Kalau misalnya kayak kabupaten lain itu memang tantangannya cukup besar. Misalnya daerah-daerah bencana, itu kan penduduknya udah pindah. Tentu alokasi kursi yang ada di sana karena penduduknya tidak ada akan berkurang. Nah, itu hal tantangan yang dialami oleh teman-teman lain yang saya kira cukup berat ya. Nah, kalau di Poso saya kira masih aman-aman saja. Sejauh ini tidak terlalu. Cuman kalau misalnya macam saya ya di divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih itu tantangannya ini menyampaikan informasi kepemiluan begini itu kalau di masa belum pilkada atau belum pemilu orang tidak antusias orang tidak tertarik untuk membahas, orang merasa nanti DP pas DP momen atau apa. Padahal harusnya kita tahu dari sekarang supaya pada saat misalnya pelaksanaan tahapan begitu orang tidak bingung lagi, tidak atau tidak menjadi masalah atau misinformasi. Nah, semoga dengan acara begini jadi semua tercerahkan begitu dan tidak akan ada misinformasi dan tidak akan ada masalah begitu dong. Setuju itu. Tapi salah satu bentuk kegiatan pendidikan pemilih itu ya seperti yang kemarin dibikin di beberapa tempat itu Kalita juga ya? Iya, kalau misalnya seperti sekarang di masa tahapan ya, tantangan utamanya itu terbatas. Terbatas dalam satu pandemi, kedua tidak ada anggaran, begitu kan? Beda dengan situasi kalau ada tahapan. Tapi sebisa mungkin kita ini dengan keterbatasan itu tidak banyak mengeluh, begitu. Cuma cari solusinya. Nah, salah satunya dengan kegiatan-kegiatan daring yang sebisa mungkin tidak membosankan dan banyak orang berminat untuk menonton atau mencari tahu. Semoga ini Trompet Podcast ini walaupun bilangnya baku tukar cerita tapi ceritanya yang baik-baik. Cari yang bawa cerita jelek-jelek di sini orangnya. Kalau di dapil berapa? Saya Poso Kota, Pak. Satu dapil. Saya dapil 2. Mungkin yang ini juga Pak perlu orang ini soal aturan atau regulasi penataan dapil dengan alokasi kursi perlu. Perlu sekali itu. Ya, jadi informasi terakhir karena kita juga kan menunggu petunjuk ya dari pusat atau dari lewat KPU provinsi. Untuk sementara itu undang-undangnya belum dirubah. Masih undang-undang. Ini masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
masih sama. Jadi ya ketentuan-ketentuan yang kita diskusikan tadi lebih kurangnya hampir sama persis. Kalau untuk peraturan KPU sendiri sementara proses ya, baik itu jadwal tahapan maupun peraturan terkait dengan verifikasi partai dan seterusnya itu kita masih menunggu. Iya, yang saya pikir juga nanti kalau ada punya aturan baru pasti akan disosialisasikan dan di-sharekan kepada selain kepada parpol juga ke masyarakat yang akan memilih toh. Betul. Iya. Kalau macam di podcast yang sebelumnya, yang episode 2 kalau tidak salah, itu terang bahas salah satu yang terang bahas di podcast itu soal kritik terhadap KPU yang katanya kurang informasi, kurang informatif atau kurang sosialisasi. Jadi harapannya kritik-kritik itu bisa meningkatkan kinerja penyelenggara untuk lebih informatif lagi, untuk rajin bertukar cerita dengan warga. Jadi semua DP model so di backing ini sekarang, apalagi so turun di level 3 atau orang tua so boleh baku dapa, apalagi yang kemarin ada kegiatan pemilih di perpustakaan kan itu nanti by kecamatan kalau tidak salah salah satunya juga dengan daring, salah satunya juga dengan Zoom itu juga salah satu. Saya pikir begitu kita melihat apa yang KPU lakukan, apalagi kan KPU punya fanpage sendiri, punya KPU Kabupaten Poso, juga ada IG. Kalau orang tidak bisa keluar, orang bisa nonton DP bagi DP Saya di admin Info Poso selalu membagikan apa yang dilakukan oleh KPU Poso biar masyarakat juga bisa dapat DP informasi. Oke. Orang mau tukar cerita yang baik-baik. Aduh, so terlalu lama kita di sini nih kali kita Pak Taufik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aduh, tetapi yang paling pertama kita sudah dapat informasi. Jadi Bapak pamit pulang nih. Ya, sebenarnya ini kan bagus kalau mau tukar cerita ini bisa membantu KPU juga membagikan informasi-informasi penting. Mungkin dengan cara begini lebih mudah dipahami, gitu kan? Terus yang lain sebelum pulang, udah apa ini karena sebelum pulang ini? Saya mau minta mau kasih pesan-pesan dulu, atau harapan untuk pemilu dan pemilihan serentak di 2024 nanti dari Pak Taufik, dari Oke, kalau saya pesannya ya, karena tahun 2024 adalah tahun pemilihan maupun pemilu, jadi tahun itu kita benar-benar harus standby di tempat. Boleh jalan-jalan, boleh. Tapi pas hari hanya upayakan tetap di tempat, bisa hadir ya di TPS untuk memilih, dan tentunya kenali dulu siapa calonnya sebelum pemilih itu memilih. Itu saja sih. Iya. Kalau saya poinnya tadi itu, kadang-kadang orang kenal orang calon toh, tapi biasanya orang hanya bertanya sama orang tua siapa yang mau pilih itu, padahal sebagai pemilih orang sudah kenal juga siapa orang caleg. Yang berikutnya adalah sebagai netizen pengguna sosial media, apalagi saya sebagai admin Facebook Info Poso sangat berharap sekali untuk netizen pengguna sosial media untuk, kalau di Islam itu ada nama tabayun untuk membaca betul-betul harus cari referensi lagi ini betul atau tidak. Untuk informasi itu dibaca dulu betul-betul, jangan dulu asal share. Kalau ini hoax atau ujaran kebencian untuk tidak di-share lagi. Saya sangat salut apa yang dilakukan oleh KPU Poso. Selain ada offline, tapi ada juga online, ada podcast KPU, ada Zoom, itu yang sangat banyak sebenarnya informasi biar orang lagi di rumah, orang bisa belajar tetap dengan media Zoom atau ada yang di YouTube untuk menggali atau mencari semua informasi yang paling valid dan paling benar soal pemilihan umum khususnya di Poso ini Kalita. Kalau saya sederhana saja, harapan saya Kabupaten Poso bisa mengulang sukses di 2019 dan 2020. Bukan cuma angka partisipasi yang dalam kualitas, tapi juga bisa berlangsung aman, tertib, lancar, dan damai. Amin. Nah, ini untuk Indonesia dan untuk Tanah Poso. Oke, keren. Nah, tapi satu lagi saya mau minta tolong
Om, ini ada giveaway. Oke. Nanti Pak Taufik yang dengan hal yang membacakan, atau bukan bacakan, bukan siapa yang dapat giveaway ini. Giveaway ini tolong kasih untuk yang sudah komen atau kasih masukan dan tanggapan terkait iklan kemarin. Jadi supaya apa ya, bukan memotivasi. Iya. Gitu kan. Menggunakan sosial media yang bijak juga kan adalah salah satu dengan bertanya, atau kan? Jadi yang pertama buku dulu ya. Iya. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Saran Raden. Bisa ditampilkan mungkin Ya, dengan judul Dinamika Politik Hukum Pemilu dalam Konstruksi Negara Hukum Indonesia. Oh, Pak Saran ini di provinsi, Pak ya? Iya. Oh, Nanti pemenangnya di sini ya. Di mana, Pak? Ada banyak. Oh, di sini. Iya. Yang berikutnya itu ada kaos kartik dari KPU. Ini tentang jersey ya? jersey ini. Ini biar mau dicari di cakar di toko-toko saya dijual ini. Jadi pemenang juga baik Pak Taufik ini ada di sini jalan-jalan. Banyak ukurannya saya. Oh, ini bisa Pak. Ini Oke, selamat kepada pemenang giveaway dari Oke, selamat. KPU Kabupaten Poso. Terus diambil di mana nanti ya? Nanti datang ambil di KPU. Oh, di Nanti berhubungan dengan Sekretaris KPU Kabupaten Poso. Dan terima kasih, tolong pamit dulu sama nanti kalau udah mau ulang di episode berikutnya. Yang pastinya di tema akan lebih menarik juga, Kak. Betul. Jangan lupa subscribe, like dan share. Serta komen. Serta komen juga kan? Juga komen dan beri saran masukan. Jangan lupa juga follow akun medsos KPU Kabupaten Poso di Facebook dan di Instagram. Siap. Nanti semua ada TikTok dengan berita. So ada nama. Sebentar lagi tayang. Betul-betul pemilihan umum yang selama ini orang pikir tua atau terlalu formal, akhirnya milenial juga kan? Ya kan kita menyesuaikan perkembangan. Oke, tolong pamit sama-sama tapi bayarnya lagi dulu satu kali. Seorang baku tukar cerita yang baik-baik. Salam baku dapat ulang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore atau siang ini ya. Salam sejahtera, sampai jumpa.